Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pendaftaran P3K Guru di tahun 2022, di mana baru saja ada pengumuman dari Prof Nunu rekan-rekannya mengenai jadwal P3K. Jadi sebelumnya kan kita sudah seringkali membahas bahwa beberapa hari yang lalu itu Ibu Nunu membagikan informasi ya, bahkan sudah dipost di portal P3K Guru bahwa pendaftaran itu akan dimulai pendaftaran akan dimulai pada tanggal 25 Oktober. Namun per 25 Oktober ternyata kita belum bisa mengakses SSC-ASN. Namun ada lagi informasi yang baru saja diumumkan dari Ibu Nunu terkait jadwal ini. Jadi silahkan saja disimak videonya dengan baik rekan-rekannya, jangan di skip karena ada informasi juga dari Badan Kepegawaian Negara yang baru saja disampaikan selain daripada penyampaian dari Ibu Nunu. Jika ada suara-suara berisik, admin berharap rekan-rekan mengabaikan saja. Oke, yang pertama kita bisa melihat terlebih dahulu rekan-rekan ya, karena kita tidak bisa terlepas dari progres ini. Karena progres ini adalah penentu sebenarnya kapan kita bisa mulai mengakses SSC-ASN. Nah, di sini admin melihat untuk progres persiapan pendaftaran rekan-rekan ya, ini sudah mencapai 50% ya. Jika kita lihat sudah mencapai 50%, dan semoga saja besok Rabu untuk SSC-ASN-nya sendiri sudah bisa selesai juga. Nah, selesai juga di hari Rabu, dan semoga di hari Kamis kita sudah bisa mengakses portal SSC-ASN sekaligus melakukan pendaftaran. Dan untuk yang P1 pastinya akan langsung melihat apakah dapat formasi atau tidak. Nah, rekan-rekan ya, itu sesuai dengan informasi dari yang disampaikan di sini rekan-rekan ya. Jadi kita hanya bersabar sedikit mengenai jadwal ini. Nah, sebelum kita ke informasi atau pengumuman dari Ibu Nunu, terlebih dahulu admin akan bagikan informasi dari Badan Kepegawaian Negara terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita mengutip dari media jpnn.com. Kebetulan informasinya di sini Selasa 25 Oktober 2022. Seleksi P3K 2022 ini. Seleksi P3K 2022 ini penyebab akun SSC-ASN belum bisa dibuka. Namun, oke, kita cek bersama-sama informasinya. Seleksi P3K 2022 ini penyebab akun SSC-ASN belum bisa dibuka. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengeluarkan jadwal pendaftaran P3K 2022 untuk formasi guru pada 25 Oktober. Namun sampai siang ini, tadi ya, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC-ASN Badan Kepegawaian Negara belum bisa diakses oleh para guru honorer. Nah, kita juga baru saja mengaksesnya rekan-rekan ya. Nah, ternyata memang portal P3K Guru ini, portal SSC-ASN ini belum bisa diakses. Jadi bukan cuma rekan guru yang lainnya. Mereka pun bertanya-tanya apakah jadwal yang ditetapkan Kemendikbudristek akan terlaksana hari ini atau dimundurkan. Nah, ini sudah fix sebenarnya ya, sudah fix mundur rekan-rekan ya, karena sekarang itu sudah pukul berapa gitu kan, tapi kita belum bisa mengaksesnya, jadi itu sudah fix mundur. Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinkah BKN dalam hal ini Bapak Suharmen mengungkapkan sampai hari ini pemerintah masih menyelesaikan AVI service untuk prioritas 2. Sampai hari ini ya. P2 ini adalah data honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021. Nah, jadi yang belum ikut maupun yang tidak lulus passing grade atau PG seleksi tahun lalu, yaitu tahun 2021. Ini prosesnya belum selesai. Tadi malam baru selesai AVI service untuk P2. Jadi untuk P2 itu AVI service-nya sudah selesai atau integrasi datanya rekan-rekan ya. Sedangkan prioritas 3 dan prioritas 4 atau P4 atau yang umum ya, biasanya kita sebut yang umum, masih belum. Terang Deputi Suharmen kepada media jpnn.com 25 Oktober. P3 adalah guru honorer negeri dengan masa pengabdian di atas 3 tahun, terdata di Dapodik. Belum pernah ikut tes dan tidak lulus PG.
P4 atau pelamar umum adalah guru honorer negeri maupun swasta dengan masa kerja di bawah 3 tahun terdata di Dapodik serta lulusan pendidikan profesi guru. Nah, di sini admin juga ingin menjawab ada pertanyaan di kolom komentar channel ini mengenai guru swasta. Apakah mereka masuk di P4 ini atau bisa mendaftar? Nah, jawabannya rekan-rekan ya, untuk yang guru swasta, dia itu masuk di P4 atau umum selagi terdaftar di Dapodik. Nah, itu hal yang wajib ya, harus terdaftar di Dapodik rekan-rekan ya. Apakah dia 1 tahun, 3 tahun, itu tidak jadi masalah, yang pasti terdaftar di Dapodik. Dan lulusan PPG yang pastinya sudah memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar dalam database Kemendikbud. Deputi Soeharmin menjelaskan, API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan interface untuk dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah aplikasi di Kemendikbudristek, dalam hal ini yaitu Dapodik, dan aplikasi di BKN yaitu SSCASN. Jadi untuk P1 dan P2 itu datanya sudah masuk di aplikasi BKN atau SSCASN ya. Sedangkan untuk P3 dan untuk yang umum itu yang belum ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Harmen. Selain itu lanjutnya, instansi pusat yang sampai Senin 24 Oktober sore baru menyelesaikan entry formasi ke SSCASN sebanyak 8 instansi dari 56 instansi yang mendapatkan formasi. Jadi dari instansi pusat saja dari 56 instansi yang mendapatkan formasi, baru 8 yang melakukan entry formasi ke SSCASN atau menginput begitu rekan-rekan ya. Deputi Soeharmin menegaskan BKN cukup intens menyiapkan hal ini bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, tetapi belum selesai juga. Jadi rekan-rekan juga harus pahami bahwa BKN dengan Kemendikbud itu intens ya, cukup intens dalam melakukan persiapan ini. Laporan staf saya tadi malam, BKN dan Kemendikbudristek sedang mencoba simulasi untuk P2. Nah ini ya, jadwal seleksi P3K 2022 belum dipastikan. Melihat belum tuntasnya proses pendataan tersebut, Deputi Soeharmin menegaskan BKN belum bisa membuka akun SSCASN sesuai surat Dirjen GTK Kemendikbudristek yang tertanggal 20 Oktober. Nah, yang kita tadi perlihatkan ya dari portal, dia menyampaikan jadwal yang diberikan Kemendikbudristek yaitu dimulai 25 Oktober akan terlaksana kalau semua proses berjalan sesuai target. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, akan berjalan sesuai target ya, akan terlaksana kalau semua proses berjalan sesuai target. Nah, itu rekan-rekan ya, penting juga harus dipahami. Faktanya masih banyak yang molor sehingga memengaruhi langkah BKN untuk menentukan jadwal pasti pembukaan seleksi P3K 2022. Nah, di sini artinya ada jadwal yang akan diumumkan oleh BKN. Karena di sini dikatakan bahwa sehingga memengaruhi langkah BKN untuk menentukan jadwal pasti pembukaan seleksi P3K 2022. Jadi ada nanti jadwal yang akan diumumkan oleh BKN rekan-rekan ya. Kalau belum fix, semua nggak bisa dibuka SSCASN-nya. Jika dibuka dan ternyata ada guru honorer yang sebenarnya berhak mendapatkan formasi malah tidak dapat, bagaimana? Gelombang protes pasti akan terjadi, tegasnya. Dia mengimbau para guru untuk bersabar menunggu jadwal final yang dikeluarkan Panselnas. Pendaftaran seleksi P3K 2022 tetap dibuka tahun ini dan dilakukan serentak. Nah, jelas rekan-rekan ya. Intinya rekan-rekan yang 134.000 itu yang sudah dijamin untuk mendapatkan formasi, tenang saja, insya Allah di tahun 2022 ini tetap rekan-rekan akan melihat di manakah rekan-rekan nanti akan bertugas sebagaimana disampaikan oleh Pak Harmen. Dan pastinya juga ini dilaksanakan serentak dalam artian untuk guru dan non guru. Nah, selanjutnya kita ke informasi yang disampaikan oleh Ibu Nunu. Kita di media sosial Ibu Nunu. Nah, di sini ada postingan terbaru yang baru saja ya. Nah, bisa dilihat rekan-rekan ya. Di sini diinformasikan atau dibagikan ya 1 jam yang lalu dan sudah dikomentari 859 komentar
dan mendapatkan like ya. Di like di sini 4.424. Padahal ini baru 1 jam yang lalu. Informasi yang disampaikan bahwa mohon menunggu pengumuman jadwal seleksi P3K guru dari BKN. Jadi intinya atau artinya kita tinggal menunggu jadwal dari Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Harmen tadi, rekan-rekan ya. Nah, nanti ada pengumuman jadwal seleksi P3K atau pembukaan P3K guru 2022 ini dari Badan Kepegawaian Negara, rekan-rekan ya. Nah, jadi ini informasi terbaru yang disampaikan oleh Ibu Nunu. Jadi mohon bersabar rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.